Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan sebuah pintu jati yang megah, mengenakan seragam kebanggaan Anda, lalu melihat seorang wanita berkelas, seorang pejabat BUMN yang disegani, perlahan meluruhkan semua wibawanya hanya untuk Anda? Malam ini di perumahan elit yang sunyi, saya, Bambang, hanyalah seorang security. Tapi bagi Ibu Salma, saya adalah satu-satunya pria yang ia izinkan masuk ke dalam ruang pribadinya saat jam menunjukkan angka 2 dini hari. Dia bilang kopinya pahit, tapi tatapannya saat memberikan cangkir itu terasa jauh lebih manis dan mematikan daripada madu manapun. Aku tidak pernah menyalahkan Ibu Salma jika dia sering memanggilku untuk hal-hal sepele. Karena aku tahu, di balik jabatan mentereng dan rumah mewahnya, ada seorang wanita yang sedang kesepian, yang butuh siraman rohani dari seorang pria yang tidak hanya melihat jabatannya, tapi melihat jiwanya. Malam ini, aku akan memenuhi panggilannya, bukan sebagai security yang menerima perintah, tapi sebagai pria yang akan menaklukkan hatinya di bawah cahaya lampu temaram. Malam-malamku sebagai penjaga di perumahan ini tidak lagi sama sejak kejadian kopi malam itu. Kini, setiap kali aku mulai mengenakan seragam dan memasang sangkur di pinggang, ponselku tidak pernah berhenti bergetar. Sebuah nama selalu muncul di layar. Nama yang membuat jantungku berdegup lebih kencang daripada saat menghadapi pencuri manapun. Ibu Salma. Pesan-pesannya singkat, namun mengandung daya ledak yang luar biasa bagi seorang pria. Ia tidak lagi bicara soal lampu yang mati atau pagar yang berdecit. Ia mulai bicara soal rasa sepi yang menghimpit di balik dinding rumah megahnya. Mas Bambang, di luar dingin ya? Di dalam sini juga, tapi sepi ini jauh lebih dingin dari udara malam. Aku ingin kamu di sini, menemaniku setiap malam saat kamu jaga. Tulisnya dalam satu pesan yang membuat tanganku gemetar saat membacanya. Wanita berkelas dengan jabatan tinggi di BUMN itu, yang biasanya terlihat begitu kaku dan tak tersentuh di depan umum, kini berubah menjadi sosok yang sangat rapuh di hadapanku melalui kata-kata. Chat itu berisi keinginan-keinginan yang aneh, namun sangat menggoda. Ia meminta foto kegiatanku saat patroli, menanyakan apakah seragamku sudah rapi, dan puncaknya, ia selalu memintaku mampir hanya untuk sekedar duduk di sampingnya saat ia sedang lembur dengan dokumen-dokumennya. Ibu, saya sedang bertugas, nanti komandan saya curiga. Balasku dengan nada ragu. Namun balasannya selalu mampu meruntuhkan pertahananku. Komandanmu tidak akan tahu apa yang terjadi di dalam kamar kerjaku, Mas. Aku hanya ingin merasakan kehadiran pria yang membuatku merasa aman. Pria seperti kamu. Setiap malam saat aku melintas di depan rumahnya, aku bisa melihat bayangannya di balik jendela lantai 2. Ia seolah menantiku. Aku tidak bisa menyalahkan Ibu Salma jika ia merasa haus akan perhatian pria di usianya yang sudah sangat matang. 37 tahun adalah usia di mana seorang wanita sedang mekar-mekarnya. Dan ia memilihku, seorang security biasa, untuk menjadi pelabuhan dari segala hasrat tersembunyinya. Aku tahu ini ekstrim. Aku tahu ini adalah permainan yang bisa menghancurkan pekerjaanku. Namun melihat chat yang penuh dengan permohonan manja dan keinginan untuk dimiliki itu, aku tidak sanggup untuk berpaling. Di bawah lampu taman yang temaram, aku mulai melangkah menuju pintu jati itu lagi. Kali ini bukan karena panggilan tugas, melainkan karena panggilan jiwa seorang wanita yang ingin aku taklukkan seutuhnya di balik kesunyian malam. Malam itu, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Keheningan di perumahan elit ini terasa mencekam. Namun, ponsel di sakuku terus bergetar hebat. Satu pesan dari Ibu Salma muncul. Pintunya tidak dikunci, Mas. Masuklah. Aku butuh kamu sekarang. Aku melangkah masuk dengan sepatu bot yang sengaja kubuat tanpa suara di atas lantai marmer. Di ruang kerja lantai 2, aku menemukannya. Ibu Salma duduk di balik meja besarnya, dikelilingi tumpukan dokumen BUMN yang membosankan. Namun, penampilannya jauh dari kata membosankan. Kacamata membingkai wajah cantiknya. Namun, kancing kemeja sutranya sudah terbuka lebih rendah dari biasanya.
memperlihatkan kulit lehernya yang seputih porselen namun terasa panas oleh gairah. "Mas Bambang, akhirnya kamu datang," bisiknya tanpa menoleh, namun suaranya bergetar hebat. Aku melangkah mendekat, berdiri tepat di belakang kursinya. Dengan suara rendahku yang paling dalam, aku berbisik tepat di samping telinganya. "Ibu butuh bantuan apa malam-malam begini? Tugas saya adalah menjaga keamanan, tapi sepertinya ada yang tidak aman dengan perasaan ibu malam ini." Mendengar suaraku, Ibu Salma memejamkan matanya rapat-rapat. Ia menyandarkan kepalanya ke dadaku, tepat di atas seragam security yang keras. Aku bisa merasakan napasnya yang tidak teratur. Pelan namun pasti, aku mulai terhanyut. Tanganku yang kasar perlahan menyentuh pundaknya yang kaku karena lelah bekerja. Dan saat itulah, wibawa sang pejabat lurus sepenuhnya. Ia memutar kursinya, menatapku dengan mata yang sayu. Tatapan seorang wanita yang haus akan sentuhan pria yang sesungguhnya. "Lupakan jabatan saya, Mas. Malam ini, aku hanya ingin kamu menemaniku sampai pagi. Siramlah kekosongan ini dengan keberanianku," ucapnya sambil menarik keras seragamku lebih dekat. Di ruangan yang hanya diterangi lampu meja ini, aku tidak lagi menyalahkan Ibu Salma yang memilihku, dan aku tidak menyalahkan diriku sendiri yang menyerah pada pesonanya yang matang. Di balik seragam ini, aku adalah raja di istananya malam ini. Penaklukan ini terasa begitu manis, saat seorang wanita yang berada di puncak karier justru takluk dan pasrah di bawah wibawa seorang pria yang hanya ia panggil melalui pesan singkat setiap malam. Kami tenggelam dalam siraman rohani yang sesungguhnya, di mana setiap desahan menjadi musik yang mengalahkan sunyinya malam. Malam itu masih sangat panjang, meski jarum jam mulai merangkak menuju angka 3. Aku baru saja hendak merapikan seragamku, berniat kembali ke pos jaga sebelum fajar menyapa. Namun saat jemariku menyentuh kancing kerah, sebuah tangan yang halus namun penuh tenaga menahanku. Itu tangan Ibu Salma. Ia menarik ujung seragamku, membuatku kembali berbalik menghadapnya. Matanya yang sayu kini terlihat berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena sebuah dahaga jiwa yang belum sepenuhnya terbasuh. Wibawa sebagai pejabat BUMN yang ia kenakan setiap hari benar-benar telah luluh, menyisakan seorang wanita matang yang sedang memohon kehangatan. "Mas Bambang, jangan pergi dulu," bisiknya. Suaranya parau dan bergetar tepat di depan dadaku. "Aku tahu kamu punya tugas di luar sana, tapi malam ini tugasmu yang paling penting adalah di sini. Berikan aku siraman rohani itu sekali lagi, sebentar saja, Mas. Biarkan aku merasa hidup sekali lagi sebelum fajar merenggutmu dariku." Aku tertegun. Aku menatap wajahnya yang begitu mempesona dalam keremangan lampu meja kerja. Ada pergulatan antara logika dan naluri di dalam kepalaku. Namun, saat ia merapatkan tubuhnya kembali, menghirup aroma maskulin dari tubuhku yang berkeringat setelah patroli, aku sadar bahwa aku tidak bisa menolaknya. Aku tidak tahu ini salah siapa. Apakah salah Ibu Salma yang begitu haus akan perhatian di usianya yang matang, ataukah salahku yang begitu mudah terhanyut oleh pesona wanita yang statusnya jauh di atasku? Namun, di ruangan yang sunyi ini, aku menyadari satu hal yang sangat mendalam. Ini adalah hak semua manusia. Hak setiap jiwa untuk mencari kedamaian, hak setiap raga untuk merasakan sentuhan yang tulus, dan hak setiap pria untuk merasa dibutuhkan seutuhnya. Aku tidak lagi peduli pada seragam security yang kukenakan. Aku tidak peduli pada CCTV yang mungkin mengintai di luar sana. Karena di sini, di bawah atap rumah mewah ini, aku adalah pelabuhan terakhir bagi seorang wanita yang lelah dengan dunianya yang kaku. Aku kembali mendekapnya. Kali ini lebih erat, lebih berani. Aku memberikan siraman rohani yang ia pinta dengan seluruh jiwaku. Di antara tumpukan dokumen kantor dan heningnya malam, kami berdua seolah menulis ulang takdir kami sendiri. Malam ini, kami bukan lagi seorang security dan majikan, melainkan dua manusia yang sedang mengambil hak mereka untuk dicintai dan diinginkan, tanpa syarat, tanpa rasa bersalah. Seminggu telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya di rumah nomor 42.
Aku mencoba kembali menjadi Bambang yang biasa. Security yang tegak berdiri di pos jaga, menyapa warga dengan ramah, dan berkeliling memastikan keamanan lingkungan. Namun, setiap kali aku melintas di depan rumah Ibu Salma, ada arus listrik yang seolah menyengat kulitku. Aku tahu, di balik dinding megah itu, ada jejak siraman rohani yang belum sepenuhnya kering. Malam ini, saat gerimis tipis mulai membasahi seragamku, ponselku bergetar lagi. Sebuah pesan singkat, namun mampu membuat darahku berdesir hebat. Mas Bambang, aku tidak bisa fokus bekerja seminggu ini. Bayanganmu terus mengganggu dokumen-dokumenku. Datanglah lagi. Rumah ini terasa terlalu luas untuk kunikmati sendiri. Aku terdiam di bawah lampu jalan yang temaram. Aku menyadari satu hal. Ibu Salma, sang pejabat BUMN yang disegani itu, telah jatuh dalam candu yang aku ciptakan. Ia tidak lagi memanggilku karena keran yang bocor atau lampu yang mati. Ia memanggilku karena ia merindukan sosok pria yang mampu meruntuhkan wibawanya dengan satu sentuhan kasar namun penuh kasih. Aku melangkah menuju pintu jati itu lagi. Kali ini tidak ada keraguan. Saat pintu terbuka, Ibu Salma tidak lagi mengenakan pakaian kantornya. Ia mengenakan kimono sutra tipis yang jatuh sempurna di tubuh matangnya. Matanya yang sayu langsung mengunci tatapanku. Sebuah tatapan yang penuh dengan penyerahan diri. "Mas, terima kasih sudah kembali," bisiknya lembut sambil menarik tanganku masuk dan langsung mengunci pintu di belakangnya. Aku menatapnya dengan suara rendahku yang paling dalam. "Ibu tahu kan, sekali saya masuk malam ini, tidak akan ada jalan kembali untuk kita berdua." Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan kepastian. "Aku tidak butuh jalan kembali, Bambang. Aku hanya butuh kamu, sekarang." Di ruang tengah yang remang-remang, aku kembali merasakan hak asasi sebagai seorang manusia, hak untuk mencintai dan dicintai tanpa peduli sekat status sosial. Aku tidak menyalahkan Ibu Salma yang memilih seorang security untuk mengisi kekosongannya, dan aku tidak menyalahkan diriku sendiri yang telah menjadi penguasa di hati sang pejabat. Karena di dunia yang penuh sandiwara ini, hanya di rumah inilah kami bisa menjadi diri kami yang paling jujur. Fajar menyingsing di ufuk timur perumahan elit ini. Cahaya keunguan mulai menembus tirai tipis di rumah Ibu Salma, menyinari sisa-sisa malam yang begitu ekstrim dan menggetarkan. Aku berdiri di depan cermin besar, perlahan mengenakan kembali seragam sekuritiku. Aku merapikan kerahnya, memastikan sangkur di pinggangku terpasang tegak, kembali menjadi sosok penjaga yang disiplin dan tak tersentuh. Ibu Salma masih di sana, duduk di tepi ranjangnya dengan balutan jubah sutra yang anggun. Ia menatapku tanpa kata, namun matanya bicara lebih banyak dari ribuan kalimat. Ada kepuasan, ada kedamaian, dan ada sebuah ikatan rahasia yang kini telah mengunci takdir kami berdua. Aku melangkah mendekat, mengecup keningnya dengan sangat pelan sebelum aku benar-benar keluar melalui pintu jati itu. "Saya kembali bertugas, Bu," bisikku dengan suara rendahku yang paling dalam. Saat aku melangkah keluar dan menghirup udara pagi yang segar, aku melihat rekan-rekan security lainnya sedang berganti shift di pos jaga. Mereka menyapaku seperti biasa, tanpa pernah tahu bahwa di bawah seragam kasar ini, aku membawa kehangatan dari salah satu wanita paling berpengaruh di perumahan ini. Aku merenung sambil menatap matahari yang mulai naik. Banyak orang mungkin akan menghakimi apa yang kami lakukan. Banyak yang akan mencari siapa yang salah dalam hubungan terlarang ini. Namun bagiku, aku tidak bisa menyalahkan satu sama lain. Aku tidak menyalahkan Ibu Salma karena telah membuka pintunya untukku, dan aku tidak menyalahkan diriku sendiri karena telah melangkah masuk. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan hanya soal pangkat, jabatan, atau seragam. Hidup adalah tentang hak setiap manusia untuk merasa diinginkan, dihargai, dan dicintai di tengah dunia yang kaku. Kami hanya dua jiwa yang kebetulan menemukan kehangatan di saat yang paling tidak terduga. Ini adalah rahasia kami, sebuah rahasia yang akan kusimpan rapat di balik lencara sekuritiku sampai waktu yang akan memutuskan kapan semua ini harus berakhir.
Tuliskan komentar paling bijak dan maskulin Anda di bawah. Terima kasih telah setia di Zona Romantis, tempat di mana setiap getaran asmara adalah cerita yang layak kita hargai. Terima kasih telah mendengarkan seri ini di Zona Romantis, kumpulan kisah dan cerita-cerita romantis terbaru.